Hai semuanya, salam satu universe. Welcome back to Info YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih udah nyempatin waktu untuk menonton video ini. Dan gak kerasa sekarang kita udah mencapai 2200 subscribers. Wow. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin kalian satu hal. Tonton video ini sampai tuntas. Pada dua video sebelumnya, aku sudah membahas tentang planet Merkurius dan Venus. Tapi kenapa tidak ada makhluk hidup yang aku sebutkan di dua planet tersebut? Jawabannya ya memang karena belum ada tanda-tanda makhluk hidup di planet Merkurius maupun Venus. Oleh sebab itu, di video kali ini aku akan membahas planet yang paling beda di antara planet-planet yang lain. Karena di planet ini mengandung unsur kehidupan. Ada makhluk hidup tentunya. Planet apa lagi kalau bukan planet Bumi? Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, bahkan makhluk astral katanya. Salah satu alasan mengapa kehidupan dapat bertahan di bumi karena adanya kandungan air dan oksigen yang memadai. Menurut perhitungan oleh para ahli atau para ilmuwan, bola besar yang berwarna biru dan putih ini sudah berusia kira-kira 4,6 miliar tahun. Di tata surya, planet Bumi merupakan planet terdekat ketiga sebelum planet Mars. Jarak antara Bumi dengan matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Dan satu hal lagi, Bumi memiliki satu satelit alami yaitu bulan yang biasanya kita lihat di malam hari. Tidak hanya itu saja, Bumi juga memiliki ribuan satelit buatan yang mengitarinya. Tentunya satelit-satelit buatan ini dibuat oleh manusia. Sekarang timbul pertanyaan di benak kita, mengapa manusia dan makhluk hidup lainnya dapat hidup dan bertahan di planet Bumi? Adakah planet lainnya juga memiliki unsur-unsur pembentuk kehidupan yang sama dengan planet Bumi? Oke, langsung saja aku akan menjawab pertanyaan ini. Berikut adalah faktor-faktor penyebab yang membuat kehidupan dapat bertahan di planet Bumi. Oke, sekarang kita bahas poin yang pertama, yaitu air. Apakah kalian tahu air? Ya, semua orang tentunya mengetahui air. Semua makhluk hidup pastinya membutuhkan air, termasuk hewan, tumbuhan, mungkin mikroorganisme juga, Patrick, Shizuka, dan lain sebagainya. Air biasanya digunakan untuk minum, mandi, cuci muka, cuci pakaian, dan segala cuci mencuci lainnya. Air merupakan gabungan dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Coba kamu bayangkan bagaimana jika tidak ada oksigen. Mungkin air juga tidak ada. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu oksigen. Oksigen merupakan salah satu unsur yang ada di bumi ini dan membantu kita untuk bertahan hidup. Oksigen inilah yang selalu kita hirup setiap detik, setiap menit, setiap jam, pokoknya selalu deh. Bahkan hewan juga membutuhkan oksigen. Dalam tabel periodik, oksigen dilambangkan dengan huruf O. Oh ya, for your information, oksigen kadarnya bisa berkurang loh guys. Jadi, kita perlu membuat oksigen ini tetap di bumi kita. Caranya adalah dengan melestarikan hutan dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan reboisasi atau menanam kembali pohon di sekitaran jalan raya ataupun di lahan-lahan kosong. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida atau yang dikenal dengan CO2 merupakan output yang kita hasilkan dari proses pernapasan. Jadi saat kita bernapas atau saat kita menghirup oksigen, oksigen tersebut akan diproses melalui paru-paru. Nah, hasil atau output dari proses ini tadi akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida inilah yang akan digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan oksigen kembali melalui proses fotosintesis yang dibantu dengan sinar matahari. Jadi betapa pentingnya tumbuhan atau pepohonan di sekitar kita untuk bisa menghasilkan atau mengolah karbon dioksida menjadi oksigen kembali. Selanjutnya adalah atmosfer. Atmosfer menjadi pelindung bumi dan bertugas menjaga seluruh elemen kehidupan yang ada di bumi kita. Atmosfer tidak bisa kita lihat secara langsung dikarenakan lapisan atmosfer tidak hanya ada satu saja. Terdapat 5 lapisan atmosfer mulai dari yang paling bawah yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer hingga yang terluar yaitu eksosfer. Atmosfer bertugas untuk mengurangi intensitas cahaya matahari, sehingga cahaya matahari yang sampai di permukaan bumi itu tidak terlalu panas. Selain itu, atmosfer juga bertugas menahan benda-benda asing seperti meteorit, komet, dan lain sebagainya yang ingin bergerak ke permukaan bumi.
Hal inilah yang membuat benda-benda ini tidak sampai ke permukaan bumi karena bergesekan dengan lapisan atmosfer. Nah, gesekan ini membuat mereka terbakar habis sebelum mencapai permukaan bumi. Dan kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu suhu. Jika ditanya planet apa yang paling panas di tata surya, jelas jawabannya adalah planet Venus. Fakta unik tentang planet Venus, kalian bisa tonton videonya pada link di atas. Berbeda halnya dengan planet Merkurius maupun planet Venus, planet bumi memiliki suhu yang sesuai untuk berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Suhu di bumi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Hal ini disebabkan oleh jarak antara bumi dengan matahari yang tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Selain itu, lapisan atmosfer juga membantu menyerap sinar matahari agar energi panas yang sampai ke permukaan bumi tidak terlalu besar. Kondisi inilah yang membuat proses kehidupan dapat berjalan dengan baik di permukaan bumi. Oke lah guys, itulah tadi beberapa faktor yang membuat kehidupan dapat bertahan di bumi kita tercinta ini. Semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Jika kalian ingin menyatakan pendapat kalian, tuliskan saja di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya dan salam satu universe. Sampai jumpa.